Sudah, Dok. Sudah ya. Jadi mutasi itu ada yang bersifat merugikan, tapi ada juga yang bersifat menguntungkan bagi individu itu sendiri. Ya, jadi kita di sini akan membahas tentang kesalahan metabolisme saat lahir. Biasanya disebut dengan inborn error of metabolism. Biasanya ini mutasi yang terjadi pada gen penyandi, ya. Eh, di mana mutasi ini akan menyebabkan defisiensi pada enzim yang merupakan penyandi dari gen tersebut dan di mana blok dalam alur proses biokimia itu diperlukan sehingga kalau terjadi mutasi pada blok alur proses biokimia tersebut maka dalam tubuh hewan tersebut akan terjadi gangguan. Ya, penyakit yang terjadi akibat terjadinya pengeblokan itu biasanya disebut dengan kesalahan metabolisme saat lahir atau inborn error of metabolism. Mungkin kalian sudah membaca di materi yang saya share, contoh penyakit pada hewan tersebut adalah salah satunya dinamakan dengan citrullinemia. Ya, kasus citrullinemia ini terjadi pada sapi Friesian Holstein. Ya, mungkin nanti kalian suatu saat mungkin ada menemukan kasus ini di lapangan, mungkin ya. Jadi kalau ada ciri-cirinya, ya seperti yang saya sebutkan di bawah atau yang kalian baca di materi yang sudah saya share, mungkin bisa di cross check. Oh ini kasus citrullinemia. Ya, kalau citrullinemia itu sebenarnya merupakan keracunan amonia ya, keracunan amonia karena terjadi kerusakan pada siklus urea. Siklus urea itu seperti yang disebutkan oleh Sinovan tadi kan merupakan proses biokimia ya, proses biokimia yang mengubah amonia beracun dari katabolisme protein menjadi urea yang nantinya hasil produk akhirnya akan dikeluarkan melalui urin. Ya, tetapi pada kasus citrullinemia ini yang terjadi pada sapi Friesian Holstein ini terjadi substitusi basa tunggal ya pada posisi pertama dari triplet ke-88 dari gen penyandi argininosuccinate sintetase atau sering kita singkat ya dengan istilah ASS. Ya, di sini terjadi substitusi ya. Substitusi itu berarti penggantian basa tunggal yang terletak pada posisi pertama pada triplet ke-86 gen penyandi argininosuccinate sintetase. Yang disebut dengan basa pada DNA itu mungkin semua sudah tahu ya. Sudah tahu ya? Sudah, Yang Dok. mana disebut? Ya. Kemudian yang disebut dengan triplet sudah tahu juga. Untuk triplet belum mengetahui, Dok. Kalau triplet itu kalau tri apa? 3, Dok. 3, berarti triplet itu adalah ada 3 basa yang tergabung menjadi satu yang nanti akan menyandi asam amino. Ya, misalnya seperti ini, mungkin nanti di belakang ya, nanti TGC menjadi CGA yang seperti itu yang namanya triplet. Ya, nah kemudian ada yang disebut dengan tipe aksigen. Nah tipe aksigen ini biasanya bersifat pada kasus kesalahan metabolisme ini alel normal bisa dikatakan sebagai dominan terhadap alel cacat. Mungkin sudah tidak asing lagi ada mana yang disebut dengan alel dominan, kemudian alel resesif, kemudian ada yang bersifat karier ya karena kalian berasal dari ilmu biologi ya, jadi kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah ini. Tapi pada kasus penyakit metabolisme ini alel yang bersifat dominan dalam hal tertentu pada kasus yang heterozigot ya maupun pada homozigot akan sama efeknya. Biasanya kan beda. Kalau heterozigot mungkin dia bersifat karier atau kalau yang homozigot bisa bersifat resesif, tapi ini akan bersifat sama efeknya pada hewan tersebut atau pada individu tersebut. Ya, di sini pada tipe aksigen ini mungkin kalian akan menemukan istilah resesif, dominan, kemudian ada kodominan dan dominan tidak lengkap dan semua istilah ini menerangkan hubungan antar alel ya, yang hubungan antar alel atau biasa disebut dengan tipe aksigen ya. Nah, kemudian ada juga istilah yang kalian akan temukan di sini seperti genotip,
ataupun fenotip. Mungkin ini juga tidak asing lagi bagi kalian, karena genotip itu akan merujuk pada komposisi genetik, ya, komposisi genetik yang ada dalam suatu individu, ya, pada satu lokus ataupun lebih. Biasanya kalau genotip itu kan kalian mengingat pelajaran biologi, ada simbol-simbolnya ya, ada simbol D besar untuk alel normal, kemudian untuk ada D kecil untuk alel cacat, kemudian ada juga ada karier yang seperti saya sebutkan tadi, ada D besar, D kecil, yaitu campuran dari normal dan cacat atau dominan dan resesif. Ya, salah satunya adalah seperti karier kasus citrullinemia yang di depan tadi saya sebutkan, yaitu di sana ada D besar D kecil, sedangkan yang terinfeksi bergenotip D kecil D kecil. Kalau dalam istilah umumnya itu adalah gen resesif, sedangkan yang D besar D kecil adalah karier, ya, karier. Kemudian istilah lainnya selain genotip, tentu Anda juga akan mengenal istilah fenotip. Kalau tadi genotip itu berkaitan dengan genetik yang ada dalam tubuh suatu makhluk hidup, sedangkan yang fenotip itu adalah sifat yang bisa kalian lihat dari luar, yang diamati dari suatu individu. Misalnya kalau manusia itu rambutnya panjang, rambutnya hitam, rambutnya coklat. Kemudian kalau pada hewan mungkin eh, eksteriornya gimana ya? Kalau sapi Bali itu apa namanya, fenotipnya warnanya merah bata, kemudian ada white stocking, itu udah fenotip yang bisa kalian amati dari luar, ya, dari suatu individu. Nah, kalau kaitannya dengan aktivitas dari citrullinemia tadi, yang argininosuccinat sintetase itu, ada 3 fenotip yang berbeda yang akan kalian dapat amati di sana. Ada aktivitas normal yang tadi D besar tadi, kemudian aktivitas 50% yang tadi saya sebutkan sebagai karier yang D besar D kecil, dan aktivitas nol, ya, yaitu D kecil yang kalau istilahnya yaitu istilahnya resesif. Jadi ada 3 genotip yang bisa diamati pada kasus citrullinemia akibat aktivitas dari argininosuccinat sintetase tersebut. Kemudian kasus yang lain adalah ada sex limited inheritance, ya. Kalau pewarisan terbatas pada jenis kelamin, kalau kita Indonesiakan, ini bisa ditemukan pada kasus Henny Feathering. Ada yang sudah membaca kasus Henny Feathering itu terjadi pada hewan apa biasanya? Henny Feathering, ada yang pernah membaca Henny Feathering itu dilaporkan pada hewan apa? Ayam kah, Dok? Ya, ayam. Ayam apa? Maksudnya kan ayam itu ada jantan, ada betina. Di kasus sex limited inheritance ini, pada ayam apa yang bisa dilihat ekspresinya, pewarisan terbatasnya pada jenis kelamin? Ayam betina, Dok. Ayam jantan, Dok. Ayam jantan, ya. Di sini sebenarnya ayam ini terjadi, kasus Henny Feathering ini terjadi akibat mutasi dalam gen penyandi aromatase. Jadi biasanya pada kasus ini apa namanya, tipe pembuluan, ya, kalau kita sebut tipe pembuluan dari ayam jantan ini akan mengikuti tipe pembuluan dari apa namanya, ayam betina. Ya, mungkin kalian yang sudah pernah melihat bisa membedakan ayam jantan dan ayam betina, mungkin tipe pembuluannya akan berbeda, ya. Tetapi kalau di kasus Henny Feathering ini, malah si ayam jantan ini akan mengikuti apa namanya, tipe pembuluan dari ayam betina, ya. Karena di sini dia mempunyai mengandung tingkat estrogen yang tinggi, ya, untuk jantannya, ya, untuk ayam pejantannya. Nah, ini karena gennya, mutasi pada gen penyandi aromatase, dia terdapat pada kulit, ya. Sebenarnya ini diekspresikan pada kulit jantan maupun betina, tapi karena adanya kelainan ini, kemudian ada apa namanya, peningkatan hormon estrogen pada jantan, jadi terjadilah pembuluan pada hewan jantan yang mengikuti pembuluan hewan betina.
Sebenarnya kalau estrogen kan lebih condong ke hewan betina ya atau ke makhluk hidup yang betina. Tapi kalau pada jantan ada juga hormon estrogen. Tetapi kadarnya itu adalah kecil atau tingkat apa namanya keberadaannya dalam tubuh itu sangat kecil ya. Tapi kalau dalam kasus ini dia malah terbalik. Di sana terdapat tingkat estrogen yang tinggi ya. Nah, kemudian ini juga saya belum sampaikan di sini, tapi nanti bisa Anda tampilkan pada saat Anda melakukan resume, ya. Misalnya, bagaimana sih mutasi yang terjadi di sini, ya, mutasi pada gen penyandi aromatase itu. Kemudian sifatnya bagaimana, apakah dia autosom, ya. Eh, kalau autosom itu dia terkait dengan apa? Apakah dia terkait dengan kode genetik atau dia terkait dengan hal apapun yang ada dalam tubuh hewan tersebut ya. Nanti kalian bisa tampilkan pada saat Anda membuat resume ya. Oke. Kemudian di sini ada istilah heterogenitas genetik dari suatu penyakit. Ini bisa dilihat pada gejala Ehlers-Danlos atau dermatosparaksis atau biasa disebut dengan cutaneous asthenia. Ya. Nah, pada kasus ini kita bisa lihat pada ternak ya. Kalau pada ternak normal misalnya ada goresan sedikit ya, ada goresan sedikit, dia tidak akan menyebabkan luka yang berarti ya. Jadi tidak berarti luka goresan sedikit ini. Tetapi akan menjadi suatu kasus yang parah yaitu pada ternak yang mengalami cutaneous asthenia ini. Dia goresan yang sedikit, yang kecil pada hewan normal itu akan terjadi sangat parah ya pada ternak yang apa namanya yang mengalami cutaneous asthenia atau mengalami gejala Ehlers-Danlos ini. Ini terkait karena di kulit, ya ini kan di kulit ya, karena goresan itu di kulit, jadi dia terkait dengan kolagen tipe 1. Ya, jadi kolagen tipe 1 ya dia pada kulit itu tidak normal sehingga terjadilah hal yang tadi yang seharusnya goresan kecil tapi menjadi satu kasus yang parah ya. Kemudian gejala yang lain yaitu kulitnya yang rapuh ya. Mudah sekali ditarik-tarik. Mungkin kalau kalian nanti menemukan suatu kasus di mana dia sebenarnya luka sedikit tapi parah, kemudian kulitnya rapuh dan mudah untuk ditarik-tarik, itulah nanti masuk ke dalam gejala Ehlers-Danlos ini. Selain itu pada ayam pedaging, misalnya nanti lihat pada ayam pedaging akan terjadi kekerdilan atau dwarfism, ya terpaut kelamin, di mana kasus ini merupakan akibat dari penghilangan gen reseptor hormon pertumbuhan atau growth hormone receptor. Ya, tetapi pada ayam petelur, dengan penyakit yang sama tidak ada bukti terjadi penghilangan pada gen tersebut. Jadi pada ayam pedaging saja yang bisa menyebabkan kekerdilan atau dwarfism terkait dengan proses atau gejala Ehlers-Danlos ini. Ya, kalau pada ternak misalnya itu goresan ringan menjadi parah, tetapi pada ayam pedaging terjadi kekerdilan ya. Jadi dia berbeda dengan ayam-ayam pedaging lainnya yang seumur. Ya, kalau seumur dia meningkat pertumbuhannya, tapi yang pada kasus yang ini, yang cutaneous asthenia ini, dia akan mengalami kekerdilan atau dwarfism. Oke, kemudian fenokopi. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar apa itu istilah fenokopi. Fenokopi itu adalah fenotip dari cacat gen tunggal yang muncul akibat faktor lingkungan. Ya, nah mungkin kasus fenokopi ini belum pernah Anda temukan ya di sini. Ini ditunjukkan pada kasus alpha manosidosis, ya kasus fenokopi ini yang merupakan penyakit penyimpanan lisosom, biasanya terjadi pada kucing dan sapi. Ya, penyakit penyimpanan lisosom atau lysosomal storage disease ini
pada ternak yang terinfeksi biasanya dalam keadaan normal pada saat dilahirkan tidak akan dapat tumbuh secepat rekannya yang normal. Sama seperti tadi mungkin dia akan pertumbuhannya terlambat atau terhambat ya. Nah, pada lysosomal storage disease ini biasanya ini terjadi pada kasus-kasus yang terjadi penumpukan lisosom. Lisosom itu terdapat di mana ya? Lisosom itu masih ingat lisosom itu kalian bisa temukan di mana? Lisosom? Ada yang masih ingat? Lisosom itu kalian bisa temukan di mana? Di sel, Dok. Di sel di mananya? Di mananya? Sitoplasma, Dok. Sitoplasma ya. Jadi lisosom ini bisa kita temukan di sitoplasma. Di sini ada enzim yang mengalami defisiensi pada kasus lysosomal storage disease ini. Enzim yang mengalami defisiensi adalah aminosidase. Ya, nah biasanya kalau pada kucing atau sapi di lisosom itu akan terjadi penghancuran atau perombakan dari molekul-molekul yang apa namanya molekul kompleks ya. Molekul kompleks itu akan terdegradasi menjadi lipida sederhana, kemudian menjadi asam amino, kemudian menjadi monosakarida dan menjadi nukleotida. Ya, tapi kalau pada kasus ini apabila tidak terjadi perombakan dari molekul kompleks tersebut, otomatis di lisosom itu akan terjadi penumpukan dari molekul kompleks tersebut. Ya, karena penumpukannya itulah yang akan menyebabkan terjadinya penyakit yang disebut lysosomal storage disease. Jadi dia seperti tempat penyimpanan di sana, tidak dirombak dan tidak menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Ya, kalau pada sapi juga ditemukan penyakit ini yaitu apabila sapi tersebut dilepas liarkan atau digembalakan di padang rumput ya. Di padang rumput yang ada hijauan yang namanya darling pie. Atau kalau kalian masih mengingat nama-nama Latin ya, mungkin kalian tidak perlu mempelajari nama-nama Latin dari tanaman, tapi ini khusus untuk hijauan penyebab Swansonine, yaitu Swansona spp namanya, darling pie, yang biasa dimakan atau dikonsumsi oleh sapi yang diternakkan di padang penggembalaan yang ada khusus hijauan ini. Ya, kalau tidak ada hijauan ini, dia tidak akan terkena tidak akan terjadi kelainan dalam tubuhnya ini. Ya, jadi darling pie atau Swansona ini akan menghasilkan trihydroxylated indolizidin alkaloid yang namanya Swansonine. Nah, Swansonine ini akan menghambat atau mengikat alfa manosidase. Ya, dari kasus yang terjadi pada sapi yang digembalakan di padang rumput yang mengandung hijauan darling pie. Ya, nah kemudian penyakit-penyakit cacat gen tunggal yang lainnya mungkin Anda nanti bisa baca di materi yang saya berikan. Saya berikan contoh saja, ada mutasi missense, ada mutasi nonsense. Mungkin kalian sudah mengenal macam-macam mutasi ya, ada mutasi titik, kemudian ada mutasi Framesheet. Ini salah satunya ada mutasi missense dan nonsense. Mungkin ada yang masih ingat mutasi missense ini apa artinya? Missense. Missense. Dia bagaimana mutasi ini? Bagaimana pengaruhnya dalam tubuh? Izin masuk, Dok. Ya, silakan. Tapi sebelumnya izin koreksi, yang saya ketahui kalau missense mutation itu dia menggantikan massa nitrogen lain dengan asam amino lain. Lalu kalau nonsense mutation itu dia ada
codon stop itu istilahnya sebelum penerjemahan codon selesai, nanti prosesnya itu akan terhenti. Mungkin seperti itu, Dok. Oke, jadi tadi Novan ya yang menjawab ya. Iya, Dok. Ya, oke. Mungkin Novan sudah membaca atau mengingat apa yang sudah pernah didapatkan ya di SMA atau malah di biokimia mungkin ya sudah diberikan. Oke, berarti mutasi missense itu dia akan menghasilkan asam aminonya akan berubah karena ada juga dia berubah apa namanya nukleotidanya berubah tapi asam aminonya tidak berubah. Tapi kalau yang missense ini asam aminonya dari nukleotida itu akan menyebabkan asam amino yang dibentuk itu akan berubah. Misalnya pada kasus hemofili B pada anjing. Ya, nah pada kasus hemofili B pada anjing itu terjadi substitusi atau penggantian basa A menjadi G pada urutan basa ke-1477. Ya, pada gen terbentuknya kanin faktor 9 namanya. Ya, di sana ada penggantian basa A menjadi G, ya. Kemudian ada namanya penyakitnya pada bovine leukocyte adhesion deficiency atau BLAD, ya. Mungkin nanti bisa dilihat pada apa namanya resume kalian. Kalau seperti yang saya jelaskan di atas, kasus hemofili B itu substitusi basa A menjadi G pada urutan sekian-sekian, ya, sehingga dia menyebabkan perubahan substitusi A menjadi G itu menyebabkan perubahan asam glutamat menjadi glisin, ya. Nah, sekarang kalian cari pada bovine leukocyte adhesion deficiency atau BLAD itu apa yang berubah? Apakah ada substitusi basa lain di sana yang menyebabkan terbentuknya asam amino, terjadinya perubahan asam amino yang dibentuk. Kemudian pada hyperkalemic periodic paralysis pada kuda, basa apa yang apa namanya terjadi penggantian basa apa di sana sehingga dia menyebabkan kasus ini. Ya, kemudian pada malignan hipertermia sindrom pada babi, basa apa yang terjadi? Apakah terjadi substitusi basa di sana sehingga terjadi perubahan asam amino yang terbentuk? Kemudian ada juga yang disebut dengan shaking, cacat tingkah laku pada anjing. Ya, mungkin kalian nanti pada materi yang saya berikan atau pada literatur lain yang kalian gunakan sebagai penunjang mata kuliah genetika ini bisa kalian dapatkan apa namanya informasi-informasi tentang blood, hyperkalemic periodic paralysis, malignant hyperthermia syndrome ataupun shaking. Ya, nanti tolong jangan terlalu panjang untuk dijelaskan, hanya dijelaskan seperti hemofili B terjadi substitusi misalnya T jadi apa, kemudian dia menyebabkan terjadi asam amino apa, perubahan dari asam amino A menjadi asam amino B. Itu ya. Mengerti kan? Untuk maksud saya untuk di tugas kalian. Mengerti, Dok. Oke, tadi kemudian kita akan mengarah ke mutasi nonsense. Tadi sudah disebutkan oleh siapa namanya Novan. Jadi di sana ada terjadi perubahan kodon dari asam amino, menjadi stop, kodon stop, ya. Jadi seharusnya dia membentuk protein. Jadi protein tidak terbentuk kalau sudah kodon stop, dia tidak akan membentuk apa-apa lagi, ya, sehingga fungsi yang dalam tubuh itu akan terganggu. Ya, contohnya pada kasus sapi Afrikaner, di sini terjadi pewarisan gondok akibat dari mutasi nonsense pada gen tiroglobulin. Ya, kemudian ada juga citrullinemia yang saya sebutkan di depan tadi, itu pada sapi Friesian Holstein. Pada citrullinemia ini sebenarnya sapi yang lahir itu dalam kondisi normal, tapi beberapa saat kemudian dia akan terjadi apa namanya tanda-tanda klinis yang muncul karena terjadi gangguan pada apa namanya ASS tadi. Misalnya seperti terjadi depresi, kemudian karena depresi dia membenturkan kepala ke tembok-tembok atau ke kandangnya, kemudian terjadi apa namanya paralisis, kemudian dia terjadi
pembengkakan pada lidah, sehingga dalam waktu 3 sampai 5 hari dia akan mati. Ya, padahal pada saat dia lahir itu dia dalam kondisi normal. Ya, pada sitrurinemia yang saya jelaskan di awal tadi. Karena ada gangguan pada ASS tadi. Kemudian ada juga kejadian defisiensi uridin monofosfat sintetase atau biasa disebut DAMS pada sapi. Kemudian ada juga hipotropik aksonopati pada burung puyuh. Kemudian ada juga yang disebut dengan penyakit maple syrup urin. Maple syrup urin ini tidak hanya terjadi pada hewan ya, pada sapi ya. Pada manusia juga ada penyakit ini. Sekarang kalian cari juga apa yang berubah di sana. Apa yang codon stop, asam amino apa yang di sana yang harusnya berubah sehingga terjadi codon stop, sehingga protein yang diperlukan untuk menyandi akan tidak terbentuk atau karena dia terbentuknya codon stop. Kemudian yang contoh berikutnya adalah riboflavinuria pada ayam. Ya, itu penyakit-penyakit yang bisa Anda temukan pada cacat gen tunggal, yang termasuk pada biochemical genetics. Ya, kejadian-kejadian yang menyangkut genetik dalam tubuh yang terkait dengan proses biokimia dalam tubuh. Biokimia itu contohnya seperti disebutkan oleh Sinopan tadi, ada penggantian-penggantian asam amino, perubahan asam amino, kemudian perubahan basa-basa yang seharusnya membentuk asam glikon asam amino lisin menjadi glisin, itu terjadi perubahan sehingga proses dalam tubuh juga akan terganggu. Ya, oke. Itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Dengan materinya, materinya itu biochemical genetics. Kalau kita lihat tadi yang saya sampaikan adalah cacat akibat gen tunggal. Jadi pada saat Anda nanti membuat resume atau membuat ringkasan, tolong diperhatikan hal-hal apa saja yang harus Anda sampaikan, tampilkan. Jangan terlalu banyak bercerita, tetapi poin apa yang Anda harus sampaikan tidak tersampaikan. Ya. Oke. Ini 181. 181 mungkin semua sudah ini ya, sudah join ya. Dalam room saya mungkin ada tadi yang terlambat. Baiklah, untuk mata kuliah genetika sudah saya sampaikan lebih 50 menit ya. Sudah lebih 50 menit. Tadi kita mulai jam 11.20 kalau tidak salah ya. Untuk tugas sudah bisa diakses, mulai besok. Ya, mulai besok sehingga kalian bisa mencicil untuk mengerjakan resume. Ya, selain mengambil dari materi yang saya share, kalian juga bisa mengambil dari materi-materi lain yang bisa kalian dapatkan dari internet ya. Dengan catatan itu adalah hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak dari materi-materi yang dari Wikipedia atau apapun yang kebenarannya masih belum pasti. Baiklah, bisa kita akhiri untuk kuliah hari ini. Silakan untuk melakukan absen online di link yang sudah disediakan di Oase, dan kita akan ketemu lagi untuk penyampaian tugas ya, resume. Silakan Anda upload sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di Oase masing-masing kelas. Oke? Baik, Dok. Baiklah, apakah saya bisa akhiri untuk pertemuan kita siang ini?